Perkenalkan, nama saya Deji Kagustama. Itu salah satu anggota Sanggar Seni Teater Awal Cirebon. Dulu sempat diganti, sekarang kan Sanggar Seni Teater Awal Cirebon. Nah dulu nggak ada Cirebonnya, karena memang sudah memakai YIN Sahinulati Cirebon. Cuman berhubung dulu ada konflik ataupun problem, ada yang mengatasnamakan teater awal, maka dari anggota kami juga mengganti Sanggar Seni Teater Awal Cirebon. Itu baru diterapkan pada tahun sekarang. Nah, Sanggar Seni Teater Awal Cirebon juga yaitu salah satu unit kegiatan mahasiswa yang memang sudah berdiri lama, hampir 30 tahun kami berdiri di kampus YIN Sahinulati Cirebon seperti itu. Dan masa pengenalan teater awal juga yaitu berkecimpungan dengan dunia seni ataupun dunia panggung seperti drama, teater, monolog dan hal-hal yang lainnya. Dan adapun di sisi lain kayak seni minat bakatnya yaitu kayak tari, musik, tata lighting, tata panggung, make up, busana. Nah itu mencakupi dunia panggung gitu. Itu substansi dari itu. Tuh. Jadi kalau misalnya untuk berbicara tentang seni kita abstrak ya gitu kan, nggak absolut lah gitu. Cuman memang dalam beberapa hal kita mempunyai judul dalam panggung, yaitu yang akan ditampilkan tuh tentang mau kolosal, mau surrealis atau realis. Nah kalau kolosal itu kita lebih tertuju pada sebuah kerajaan, cerita tentang kerajaan, contohnya Arjuna. Nah kalau misalnya tentang surrealis itu adalah hanya bayangan yang ada di pikiran kita. Contohnya dalam salah satu naskah kita sedang membicarakan tentang kematian seorang ibu, contohnya yang disebabkan oleh si anaknya membunuhnya pakai pisau. Nah pisaunya kalau surrealis itu lebih ke kayak pisau yang emang ada di bayangan kita doang gitu. Padahal pisau itu bukan sebuah pisau, cuman hanya memang yang atau enggak tingkah laku si anak yang emang yang bakal membunuh seorang ibunya. Cuman kalau misalnya kita penampilannya realis, nah kalau misalnya realis kita ada bendanya, ada terbentuk ataupun kayak subjeknya tuh adalah gitu, kayak gitu. Bukan rekayasa. Nah, kalau misalnya surrealis ya kayak rekayasa gitu, kayak hanya bayangan lah yang ada di pikiran kita. Cuman memang kalau kami biasanya menggunakan untuk pementasan itu realis sama kolosal. Karena memang kalau surrealis kita jarang. Nah kalau untuk surrealis biasanya digunakan oleh Teater Awal Bandung. Nah itu perbedaan dari Teater Awal Bandung sama Teater Awal Cirebon, yang memang dapat dibedakan lah gitu dalam dunia pementasan panggung. Dan Teater Awal Cirebon juga berdirinya yaitu di Gunung Puntang dan didirikan oleh Khairul, kalau biasanya disebut Angkur ya, lupa lagi namanya nama panjangnya. Gimana Kak? Disebut siapa? Angkur. Nah gitu. Cuman kalau di kami itu kalau misalnya setelah jadi Dewan Kehormatan atau alumni itu disebutnya Ang di sini. Jadi perbedaan dari UKM yang lainnya seperti itu. Ya, Aang itu kan Aang, ya gitu. Kak, iya abang lah, Aang, ya gitu. Abang. Nah kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh iya, dan Teater Awal Cirebon juga didirikan oleh salah satu mahasiswa Bandung. Karena memang kita tahu sendiri YIN Cirebon itu kan tadinya cabang dari YIN Awal Bandung, YIN Bandung. UIN Bandung ya. Sekarang UIN, dulu masih YIN. Yang pas awal kesini tuh. Gitu. Saya pengen nanya bagaimana cara mempertahankannya hingga saat ini mempertahankan sanggar eksistensi. Nah, kita mempertahankan eksistensi dalam jangka 30 tahun sekarang itu satu dengan perkembangan yang memang kita ketahui sekarang sudah perkembangan dalam teknologi, mungkin dalam era 4.0 gitu. 4.0 yaitu dalam era digital.
gitu. Nah, karena memang kita belum memasuki dalam era 5.0 itu dalam era AI robot. Nah, kita masih menggunakan digital, yaitu kalau misalnya kita mempertahankan membuat video-video ataupun mengupload salah satu video yang di YouTube ataupun di TikTok gitu. Dan alhamdulillah kami juga mempunyai mempunyai YouTube dan sosial media kami yang itu bernamakan Teater Awal Cirebon maupun IG ataupun itu. Nah, untuk perkembangan dalam sejauh ini kami juga mengadakan pementasan dalam setiap tahunnya itu 3 kali gitu. Nah, adapun pementasan lain juga kita biasanya diundang oleh institut ataupun lembaga-lembaga lainnya, perusahaan ataupun kayak lembaga kesekolahan SMP SMA gitu. Nah, terus cara memperkembangkan agar anak-anak ini terlatih dalam seni teater ataupun seni panggung, kita mengadakan setiap minggunya itu latihan keaktoran, dan itu menjadi program wajib bagi semua anggota teater awal. Nah, adapun setiap per bulannya kami mengadakan kajian selama 3 kali satu bulan, sebulan 3 kali lah, sebulan 3 kali untuk mengadakan kajian tentang teori-teori apa saja yang melingkupi dunia panggung ataupun dunia keorganisasian. Nah, kita juga tidak hanya berfokus pada dunia kesenian ataupun teater, monolog dan hal-hal yang lainnya, tari yang lainnya, tapi kami juga berkecimpungan dengan dunia organisasi. Tidak dapat dipungkiri karena memang UKM Sanggar Seni Teater Awal Cirebon juga menjadi salah satu organisasi yang memang sudah lama berdirinya seperti itu. Terus cara memperkenalkan teater sendiri ke halayak umum tuh gimana? Ya, cara memperkenalkan teater sendiri ke lingkungan umum yaitu dengan tadi salah satunya dengan mengadakan pementasan. Nah, dulu memang ada setiap 1 bulan sekali itu woro-woro kayak ke kampus lain, kayak di dandan, terus kita baca puisi di tengah-tengah mahasiswa di tengah itu, dan itu memang sudah menjadi program kami. Cuman untuk sampai saat ini kami baru mengadakannya 1 kali, dan itu pun hanya di depan gedung Fakultas FDKI baru dilaksanakan di situ. Nah, cara memperkenalkan kami juga yaitu dengan membuat naskah. Ada di bio kami IG Blogspot, di situ banyak karya-karya anggota teater yang membuat naskah, dan memang itu salah satu kewajiban bagi anak baru untuk membuat naskah. Untuk IG-nya itu apa? Nama IG-nya. Ya. Nama IG-nya Teater Awal Cirebon. Anggotanya ada berapa? Untuk anggota sekarang kepengurusan semuanya berkecimpung ada 20 orang. Keseluruhan? Hah? Keseluruhan 20 orang. Keseluruhan, Iya, bukan keseluruhan. hanya pengurus. Iya. Keseluruhan dari angkatan awal. Iya, enggak, maksudnya yang sekarang. Yang sekarang itu Tapi 20 orang. di luar pengurus. Emang cuma segitu. Dikirain banyak. Pantesan sangat sulit ditemukan ya. Terus biasanya kan teater itu kan ngadain pertunjukan ya. Iya. Nah, pertunjukan yang diangkat itu biasanya ceritanya konsepnya tuh tentang percintaan atau tentang kisah-kisah sejarah. Nah, kalau misalnya buat pementasan kita kan tadi ada 3 unsur. Kita ngambil dari kolosal, surrealis sama realis. Nah, kita biasanya memakai tentang kolosal ataupun realis gitu. Nah, tentang genrenya kita memang biasanya menyangkut isu-isu yang sekarang, karena memang dapat kita ketahui dulunya teater digunakan untuk salah satu aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikannya kepada kerajaan. Nah, makanya kenapa kita sangat banyak menggunakan kolosal ataupun realis, karena memang dalam kenyataannya kita sangat mudah lah misalnya untuk membentuk kayak unsur-unsur cerita yang memang mengembangkan salah satu isu. Contohnya kemarin Kecoa Tengah Malam itu salah satu pementasan realis, karena dalam naskah itu menceritakan bagaimana
kesetiaan seorang istri kepada suaminya yang memang lumpuh, dan istri itu sering berselingkuh dengan salah satu temannya yang memang hanya bertemu satu kali gitu. Dan memang si suami ini tidak dapat memuaskan istrinya dalam hal biologis, makanya daripada hal itu si istri ini malah berselingkuh dengan orang lain. Nah, dan adapun kenapa kita mengambil hal-hal yang seperti itu, salah satunya memang kita sasarannya kepada mahasiswa ataupun kepada alumni-alumni dan kepada orang tua yang memang kita undang gitu. Karena apa? Sekarang penyebab dari bencana COVID-19 kita banyak ketahui lah. banyak orang yang cerai tentang ekonomi ataupun tentang hal biologis gitu. Nah, kita mengangkat isu hal itu. Cuman memang sebelum ketua tengah malam kita diadakan studi pentas, yaitu yang diadakan oleh anak baru. Itu contohnya hidangan penutup. Apa judul naskahnya? Dan genrenya itu sama realis karena memang kita mengangkat cerita yang memang yang ada di Kalimantan. Iya. Yang tentang bagaimana salah seorang chef berusaha membunuh tamunya karena memang dalam diri tamunya itu ada sifat si ayah yang memang membuat si chef ini menjadi kayak terasa abnormal lah gitu, di luar batas normal gitu, dan mempunyai ambisi ingin membunuh sifat ayahnya yang berada di dalam diri si tamu ini. Dan setiap yang kami adakan juga pementasan, entah ketua tengah malam ataupun hidangan penutup dan pementasan yang sudah dilaksanakan, memang bukan hanya dalam secara sengaja ataupun hanya dalam benak pikiran kita. Dan setiap pementasan itu kita ada makna ataupun nilai-nilai yang dapat kita sampaikan kepada para penonton seperti itu. Jadi nanti setelah pementasan kita biasanya diadakan lingkaran. Nah, dalam lingkaran itu kita membahas pementasan itu, membahas naskah, membahas tempat, membahas nilai-nilai, dan membahas bagaimana artistiknya, bagaimana tata busananya, make up dan hal yang lainnya. Selama ngadain pertunjukan tuh ada yang pro kontra. Nah, tetap kita mengadakan itu karena memang hanya sebuah ilusi kita ataupun keinginan kita gitu. Antara pro dan kontranya memang dalam setiap lingkaran itu kita akan diskusi. Pasti ada saja yang pro ataupun yang kontra. Pernah terjadi mungkin beberapa tahun lalu sempat ada kejadian karena memang kami mengangkat isu tentang kenegaraan, kita ngambilnya di kolosal gitu. Karena memang sistemnya waktu itu piramid lah sistemnya gitu. Yang atas tambah ke atas, yang bawah tambah ke bawah gitu kan. Nah, dalam hal itu kami mengangkat isu itu, sempat ada pro dan ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Karena memang kami menguploadnya di YouTube dan sempat dilihat oleh pemerintahan Cirebon, sempat menjadi kontra di situ. Nah, di situ juga tetap kalau misalnya ada yang pro dan kontra itu pasti ada aja.